saya yang terbesar selama ini adalah selalu membayang-bayangkan hidup ini. Iya, Mas. Saya tahu, tapi itu urusan pribadi saya. Iya, memang sering kau ngomong. Bahkan terlalu sering. Berita. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini untuk dinikmati, dirasakan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Iya, saya tahu, tapi itu urusan saya pribadi. Kau dengar? Congek. Siapapun tidak berhak melarang saya melamun atau membayangkan sesuatu. Juga kau tidak berhak melarang saya membayangkan bekas pacar saya. Tidak ada hakmu, Mas, menghalangi saya untuk melamunkan wajah Mas Benny Dewo yang ganteng. Itu hak saya. Nasib. Hanya 1 bulan, selama lebih dari 2 tahun saya menjadi istrinya. Pernah makan agak lumayan. Sebetulnya tidak perlu sebulan, cuma 23 hari saja. Ya, itulah bulan pertama saya seranjang dengan suami saya, Mas Broto itu. Saudara-saudara mungkin mengira saya mengada-ada. Tempe, saudara-saudara. Cuma 5 kerat. Yang 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening daun bayam. Ini sungguh-sungguh gila. Apakah dunia sekarang ini tidak mampu menghargai seorang guru dengan layak? Mas Broto menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Mendidik dan mengajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, dan malamnya terpaksa dia pergunakan untuk kursus supaya bisa beranjak dari nasib jeleknya ini. Dulu saya membayangkan betapa akan bahagianya saya bersama Mas Broto. Ya, saya bayangkan betapa nikmatnya. Bangun pagi-pagi, mandi keramas, menyediakan sarapan, lalu sarapan pagi dengan Mas Broto. Ya, siang hari menunggu dengan berdebar-debar kedatangan sang suami dari mengajar, lalu makan siang dengan Mas Broto, tidur siang dengan Mas Broto, mandi sore dengan Mas Broto, jalan-jalan sore dengan Mas Broto, makan malam dengan Mas Broto, dan akhirnya tidur malam dengan Mas Broto. Itu Mas Broto. Sungguh menggelikan ketika dia menyatakan cintanya pada saya. Ya, saya ingat betul di pasar malam, ya, di tengah-tengah keramaian. Kok ya bisa-bisanya, sempet-sempetnya dia itu mengutarakan isi hatinya. Katanya nih,
nafsu dia. Dan kemudian ketika kami sampai di tempat tontonan topengnya, dia mengulangi hal itu kembali dengan suara gemetar seperti orang sakit malaria. Dia berkata, "Jem, kau sangat manis. Urat di leher saya terasa tidak normal. Benar merinding saya. Tapi saya goda dia. Apa betul sih, Mas?" Dia tambah gemetar. Dari udara dari lubang hidungnya keras berdesak. Dan dia tiba-tiba meremas lengan saya. Aku serius ini, dia. Aku cinta padamu. Saya menggelincang karena geli. Dia bicara terlalu dekat dengan telinga saya. Rujak ulet rasa sepet kakean cengkir, atine judek. Mati radio itu. Biar saja. Radio itu bukan kami punya. Radio itu milik tetangga. Apalagi radio. Bisa beli pakaian yang agak lumayan saja sudah syukur. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya Mas Broto itu bisa saja beli radio. Kalau memang dia mau. Tapi dia seorang yang pengecut, yang sukar untuk saya ampuni. Kan dia mengajar di SMP partikulir kalau sore. Nah, suatu hari ada seorang juragan datang kemari. Dia mempunyai anak yang nakalnya seperti setan. Anak itu di samping nakal juga malas belajar. Nah, si juragan itu mengharapkan agar suami saya itu mau menolong anak itu supaya bisa naik kelas. Tentu saja juragan itu sebagaimana umumnya menyiapkan amplop. Tapi suami saya adalah seorang yang bodoh seperti kerbau. Dia menolak amplop itu, tapi tetap berjanji akan menolong anak itu supaya bisa naik kelas. Konyol tidak itu? Hah. Untung saja. Kemudian saya mendengar kabar bahwa anak itu betul-betul tidak naik kelas. Syukurin. Kato asale saka telo. Motongan Francisca Ponian. Kecilkan itu suara radiomu, Plani. Radio. Sombong betul, kampungan, brengsek. Apa dia pikir cuma dia saja yang punya telinga? Saudara-saudara, seminggu yang lalu saya juga bertengkar dengan suami saya gara-gara tetangga yang sok itu. Coba saja dipikir, saya baru saja menelentangkan tubuh saya yang penat ini di atas ranjang kayu yang jelek ini. Selagi enak-enaknya menikmati semilir angin yang datang dari jendela itu, tiba-tiba tetangga yang sok itu membesarkan bunyi radionya. Saya tidak bisa lagi menahan diri saya. Saya berteriak keras dan sambil melompat ke halaman rumah. Brengsek!
saya mengambil beberapa buah batu. Tapi Mas Broto cukup kuat untuk menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumah si brengsek itu. Cuma yang membuat saya menjadi lebih jengkel lagi. Mas Broto itu malah membela tetangga yang sok itu. Kalian tahu apa yang Mas Broto katakan? Jeng. Sabar, Jeng. Sabar apa sih, Mas? Kalau kau terus-terusan begini, kita tidak akan pernah punya tetangga. Biar saja. Memangnya kita diberi makan oleh tetangga? Bertolak pinggang saya. Kalau dia menghina kita, kita tidak perlu kenal dengan dia. Tidak peduli tetangga, tidak peduli jenderal. Mas, apakah kamu tidak merasakan sih, Mas? Bagaimana dia menghina kita dengan radionya itu? Apa kata suami saya? Jeng. Itu bukan penghinaan, Jeng. Hah? Bukan penghinaan? Mata saya melotot. Itu namanya tetangga kita sedang berbaik hati. Dia ingin agar kita juga ikut menikmati radionya itu. Kata suami saya yang sok sadar dan sok bijaksana itu. Saya tambah geram sehingga saya berteriak lebih keras lagi. Mas, kamu itu memang batu. Tidak punya perasaan, Mas. Apakah kamu tidak merasakan bagaimana dia menghina kita dengan baju-baju barunya, dengan perhiasan-perhiasannya, Mas? Bahkan ketika dia memasang gigi emas, dia selalu tersenyum lebar sambil bertengger di jendelanya. Lalu saya menangis. Menangis sepuas hati saya. Kalian tahu apa yang suami saya kemudian kerjakan? Ketika saya diam-diam meliriknya, dia sudah menengkur. Tidur! Terbang! Kalau sedang kemelut begini, rasa-rasanya saya pengen minggat dari rumah ini. Dulu saya membayangkan saya bisa tidur dengan nyaman di pelukan Mas Broto. Tapi kenyataannya sekarang saya seperti tidur di dalam kerangkeng bersama harimau ompong. Buas, tapi juga seperti cacing, tidak punya tenaga. Seperti orang sakit-sakitan. Kalau terus-terusan begini, saya bisa menjadi gila. Potretnya ini sudah sering saya ludahi. Tentu saja ketika dia sedang tidak di rumah. Saya bayangkan kalau saya berhasil minggat dari rumah ini, saya akan bisa tidur tenang, tidur dengan nyaman di atas ranjang yang penuh bunga. Radio Reca Buntung Yogyakarta. Untuk para kaula muda, inilah acara pilihan pendengar. Acara pilihan pendengar ini acara
mematikan radionya. Ya, dia sengaja karena dia tahu itu adalah acara kesukaan saya. Brengsek. Saya beritahu ya. Cuma ini rahasia. Jangan bilang suami saya, ya. Sebenarnya dulu itu ketika sebentar. Ketika dulu itu saya berpacaran dengan Mas Benny Brewok, saya sering berkirim-kiriman lagu lewat acara pilihan pendengar itu. Karena di rumah bapak saya ada sebuah radio sebesar roti tawar. Dan setiap hari Kamis pagi, saya rapatkan telinga saya ke radio itu dengan hati deg-degan. Ketika suara penyiar berkata, "Ya, kemudian lagu ini juga diminta Benny Sungkowo ditujukan untuk Dek Prita Kartika sekota dengan ucapan, kapan kita berenang lagi?" Sungguh membahagiakan berpacaran di kolam renang itu. Ya, Mas Ben adalah seorang lelaki jantan yang perkasa, tinggi, besar, dan brewok. Dalam pakaian renang, dadanya itu nampak hitam. Ya, karena tertutup bulu dadanya yang sangat lebat. Wow. Oh, menggemaskan. Tapi suatu hari dia menghilang dari kehidupan saya. Saya dengar dari beberapa teman kalau dia sekarang sudah masuk tentara, pangkatnya kopral. Nah, beberapa hari yang lalu saya melihat dia di jalan dekat kolam renang itu. Dia menaiki sepeda motor. Gagah sekali. Tapi dia juga tidak melihat saya. Sebenarnya Mas Benny itu cinta setengah mati sama saya. Walaupun dia sering berganti pacar. Tapi saya yakin cintanya yang murni hanya untuk saya seorang. Ya, dia pernah berbisik loh. Berbisik mesra ke telinga saya. Begini. Dek Prita, kalau di dunia yang fana ini kita tidak bisa bersatu karena bapakmu tidak menyetujui hubungan kita. Ya, semoga saja di akhirat nanti kita bisa bersatu untuk selamanya, Dek. Ya, sayangnya Tuhan tidak mempersatukan kami di dunia ini. Suara sepeda motornya Mas Benny. Mas Benny? Halo Mas. Apa kabar Mas? Lama sekali kita tidak berjumpa ya Mas ya. Wah, saya senang sekali Mas Benny mau mampir ke rumah saya. Ayo Mas, masuk. Ayo silakan Mas. Ayo Mas. Jangan sungkan-sungkan Mas. Suami saya sedang tidak di rumah kok. Alah, jangan takut. Sekarang jam berapa coba? Baru jam 1 kan? Masih lama dia baru pulang, Mas. Kira-kira setengah jam lagi. Tenang saja. Mas Benny.
tambah cakep deh sekarang. Seperti Gatot Kaca. Tapi Mas Benny kok tega ya sama Prita? Kenapa Mas Benny tidak merebut Prita dari tangan Mas Broto sih? Saya kira dulu Mas Benny cinta sama Prita, tapi ternyata gombal. Alah, tidak percaya. Mas Benny sangat tega. Tega sekali, Mas. Kamu tega membiarkan Prita setiap hari makan sambal. Kau tega membiarkan Prita setiap hari makan sayur bayam. Kau tega setiap hari membuat Prita dihina oleh tetangga yang bergigi emas itu, Mas. Kau tega, Mas, membiarkan Prita tidur dengan harimau ompong bertenaga cacing. Kau tega, Mas. Kau tega. Bohong. Yang benar, Mas. Janji. Mas Benny-ku. Mas Benny-ku. Mas. Alangkah indahnya ya, Mas. Bukan hanya di surga, tapi di dunia ini pun kita bisa bersatu. Hidup seranjang, mati seliang. Itulah semboyan percintaan kita, Mas. Mas Benny. Apa saya tidak salah dengar, Mas? Minggat ke Jakarta? Ayo Mas, jangan lama-lama, Mas. Kamu sudah tidak sabar lagi ya, Mas. Mas Benny. Kenapa harus bulan depan? Masih sangat lama dong. Mas. Alah, tidak perlu mempedulikan dia lagi, Mas. Mas Benny, jangan kau tega membiarkan selama sebulan Prita makan tempe sama sambal saja, Mas. Mas, rasakanlah apa yang dirasakan Prita, Mas. Mas, kue bolu beda dong dengan kacang bawang. Zaman dulu lain dong dengan zaman sekarang. Mas Benny, kalau dulu bapak saya masih punya hak atas diri saya. Tapi sekarang, Mas, tidak ada yang bisa melarang Prita memilih laki. Yang penting, aku cinta kamu, kamu cinta aku. Titik. Mas Benny. Sekarang Prita adalah milikmu, Mas. Milikmu semuanya. Pasrah dan tanpa syarat apapun, Mas. Pasrah, Mas. Mas Benny. Kenapa Mas Benny diam saja? Apakah Prita harus menceburkan diri ke dalam api seperti Dewi Sinta? Mas, jangan diam saja, Mas. Aku tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di balik tubuhmu yang gagah perkasa itu. Ternyata kau tidak lebih dari seorang sekuni. Pengecut! Pengecut!
tidak bohong lagi. Bener ya Mas ya? Bener Mas? Mas Beliku, Gatot kocokku. Aku sudah tidak sabar lagi Mas. Sudahlah Mas, jangan berkata apa-apa lagi ya Mas. Sekarang tidak ada gunanya kata-kata. Perbuatan nyata yang harus ada ya? Ayolah Jakarta. Ayolah pakaian-pakaian bagus. Ayolah makanan-makanan lezat. Ayolah ranjang kencana. Ayolah ranjang kenangan. Ayolah, ayolah nafas bahagiaku berdesah. Ayolah, ayolah, ayolah. Ya Tuhan, dia sudah datang. Aduh, saudara-saudara, itu adalah ketukan khas suami saya. Aduh, saya menyesal sekali kenapa saya berpikir jelek seperti tadi ya. Kesalahan saya yang terbesar selama ini adalah selalu membayang-bayangkan hidup ini. Sebagai seorang istri yang baik, pertama-tama saya akan menghapus air mata saya supaya seperti tidak habis menangis ya. Dan kemudian saya akan berlaku wajar dan akan menyambut Mas Broto suami saya yang tersayang itu dengan senyuman yang manis dan mesra. Iya